Kami dari kelompok 3, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan dan melakukan penanganan cedera kram otot betis dengan menggunakan metode RICE. Saya Agi Jikur Ahmad sebagai ketua kelompok dan juga sebagai kameramen. Saya Iqbal Maulana sebagai sutradara, penulis naskah, dan presenter. Saya Aden Soka Adita, saya sebagai memperagakan kondisi atlet yang mengalami cedera. Saya Nanda Isma Anggita sebagai mempraktikkan langkah-langkah penanganan menggunakan metode RICE. Saya Fadri sebagai memperhatikan langkah-langkah penanganan menggunakan metode RICE. Saya Juanda sebagai mempraktikkan langkah-langkah pemanasan dan pendinginan. Baik, itu sudah perkenalan untuk kami. Langsung saja kita ke videonya. Wave Beats Music. Apa yang kamu rasakan? Jadi saya merasakan ada tarikan di bagian otot betis saya ini. Jadi yang dialami oleh atlet ini jenis cedera kram otot betis. Jadi untuk penanganan cedera kram otot betis ini kita akan menggunakan metode RICE. Berikut penanganannya. Jadi cedera yang dialami oleh atlet ini adalah cedera kram otot betis. Biasanya cedera kram otot betis ini diakibatkan oleh kekurangannya cairan. Dan juga cedera jenis ini bisa juga disebabkan oleh aktivitas fisik yang sangat berlebihan. Untuk langkah-langkah penanganan yang pertama adalah atlet kita reskan dulu atau diistirahatkan. Yang kedua adalah ice. Yang ketiga adalah mengompres pada bagian otot yang kram menggunakan es batu. Setelah dikompres menggunakan es batu, langkah terakhir adalah elevation, yaitu mengistirahatkan bagian yang sedang mengalami cedera. Elevation yang dilakukan dengan cara mengangkat bagian kaki yang kram setinggi jantung, misalnya menggunakan bantalan tambahan di bawah kaki agar posisi menjadi lebih nyaman. Elevation dilakukan untuk melancarkan aliran darah dan mengurangi pembengkakan pada bagian tubuh yang sedang mengalami cedera. Selanjutnya adalah mengevaluasi atlet tentang keadaannya setelah ditangani dengan menggunakan metode RICE untuk mengetahui kondisinya apakah tingkat cederanya semakin parah atau menjadi lebih baik. Evaluasi kepada atlet yang sedang mengalami cedera otot. Oke, setelah kita melakukan metode RICE, apakah yang kamu rasakan? Jadi yang saya rasakan pada saat ini ketika sudah melakukan metode RICE, saya merasakan lumayan cukup membaik. Jadi penggunaan metode RICE ini sangat bermanfaat bagi seorang atlet yang sedang mengalami cedera kram otot betis. Baik, berikut langkah-langkah pemanasan dan pendinginannya yang dilakukan oleh teman kami supaya tidak mengalami cedera kram otot betis. Berikut pemanasan dan pendinginannya. Pentingnya melakukan pemanasan dalam berolahraga. Pemanasan dilakukan setidaknya selama 5 sampai dengan 10 menit sebelum melakukan aktivitas berolahraga. Gerakan yang dilakukan pun cenderung perlahan, mudah, dan konsisten. Salah satu yang harus dilakukan saat pemanasan adalah peregangan otot untuk membuat otot menjadi lebih elastis dan lentur. Selain itu, pemanasan sebelum berolahraga juga bermanfaat untuk meningkatkan suhu tubuh, aliran darah, dan denyut jantung. Nyatanya, hal-hal tersebut dibutuhkan untuk mempersiapkan kinerja jantung dan pembuluh darah. Selain itu, hal ini juga dapat membantu mengurangi resiko kram, cedera, dan pegal otot setelah melakukan aktivitas berolahraga.
Pentingnya pendinginan dalam berolahraga. Pendinginan juga menjadi salah satu hal yang paling sering dilupakan. Padahal, dalam rangkaian olahraga, pendinginan alias cooling down merupakan hal yang sama penting dengan pemanasan. Pendinginan sering dilupakan karena seseorang biasanya sudah terlalu lelah dan merasa malas untuk melakukannya. Jika pemanasan dilakukan untuk mempersiapkan tubuh sebelum berolahraga, maka pendinginan juga memiliki perannya sendiri. Melakukan pendinginan setelah berolahraga bertujuan untuk membantu mengembalikan kondisi tubuh seperti semula. Selain itu, pendinginan juga penting untuk mencegah cedera dan pegal-pegal setelah melakukan aktivitas berolahraga. Itu saja gerakan pemanasan dan pendinginan supaya tidak mengalami cedera kram otot betis. Itu saja yang bisa kami jelaskan dan kami praktekkan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.